Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Rumahku sendiri tampak seperti medan perang setelah badai besar. 40 orang berteriak-teriak, musik keras sekali, botol-botol pecah di lantai dapur, televisi baru kuretak layarnya, dan noda anggur merah di dinding yang baru kucat 2 bulan lalu. Siti, menantuku, memutuskan untuk mengadakan pesta untuk teman-teman kantornya tanpa bertanya padaku. Aku sudah berusaha menahan emosi selama 3 jam sambil melihat mereka menghancurkan semua yang kubangun dengan susah payah. Sofa bludru yang kubeli dengan semua tabunganku memiliki bekas sundutan rokok. Meja tamu warisan almarhum ibuku penuh dengan gelas kotor dan asbak yang meluber. Bau alkohol dan asap rokok sudah meresap sampai ke tirai. Karpet persia pemberian almarhum suamiku sebelum meninggal punya noda bir yang merembes ke serat terdalam. Seorang wanita yang tak kukenal muntah di kamar mandi utamaku dan meninggalkan kekacauan yang membuatku mual hanya dengan membayangkan harus membersihkannya. Yang lain menumpahkan saus merah di taplak meja putih berenda, taplak yang hanya kupakai di acara istimewa. Perabotan berantakan, puntung rokok terinjak di pot tanamanku, dan seseorang telah memecahkan lampu kristal kesayanganku. Ketika aku mencoba meminta mereka untuk lebih berhati-hati, Siti menatapku dengan senyum palsu yang selalu dia gunakan dan berkata agar aku tidak khawatir, dia akan mengurus semuanya nanti. Tapi aku tahu itu bohong. Selalu bohong darinya. Setiap janji, setiap permintaan maaf, setiap ucapan nanti saya perbaiki, Bu Dewi yang keluar dari mulutnya hanyalah kebohongan lain yang kuputuskan untuk kupercayai, demi menjaga kedamaian dalam keluargaku. Joko, anakku, ada di teras. Tertawa bersama teman-temannya seolah semua ini tidak penting. Seolah bukan ibunya yang melihat rumahnya berubah menjadi bencana. Seolah 40 tahun yang kuhabiskan bekerja untuk membeli setiap perabotan, setiap hiasan, setiap detail rumah ini tidak berarti apa-apa baginya. Aku mendekatinya, berusaha merendahkan suara agar tidak menimbulkan keributan. Tetapi aku perlu dia mengerti apa yang terjadi. Aku menyentuh lengannya perlahan dan memintanya untuk berbicara dengan Siti, bahwa semuanya sudah di luar kendali, bahwa rumahku bukan bar, dan aku tidak memberikan izin untuk kegilaan ini. Aku menjelaskan bahwa baru saja menemukan salah satu temannya muntah di kamar mandi dan ada noda di mana-mana yang akan menghabiskan banyak uang untuk membersihkannya. Aku mengingatkannya bahwa rumah ini adalah tempat tinggalku, tempat aku berencana menghabiskan masa tuaku dalam damai. Joko menatapku dengan mata yang tidak kukenali. Dia adalah anakku. Tetapi saat itu dia tampak seperti orang asing. Dia berdiri, agak terhuyung karena minum semalaman, dan wajahnya berubah menjadi sesuatu yang membuatku takut. Ekspresi yang kulihat di sana bukanlah wajah anak yang kubesarkan, bukan pula wajah pria yang menikah 5 tahun lalu. Itu adalah sesuatu yang dingin, kejam, penuh penghinaan yang menembusku seperti belati tak terlihat. Dia mendorongku ke dinding lorong dengan begitu kuat sehingga punggungku membentur kusen pintu. Rasa sakit fisik itu hebat, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang kurasakan di dada ketika dia membuka mulut dan membentakku dengan amarah yang belum pernah kulihat darinya. Kata-katanya keluar seperti racun. Setiap suku kata dihitung untuk menyakitiku sampai ke lubuk hati. Jangan rusak pesta istriku. Abaja, ini salah ibu karena terlalu mudah mengeluh. Selalu mencari gara-gara untuk merusak momen bahagia kami. Pergi ke kamarmu dan biarkan kami tenang. Semua orang di pesta itu terdiam sejenak, seolah mereka menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Aku merasakan semua mata tertuju padaku, sebagian dengan rasa kasihan, sebagian dengan rasa tidak nyaman, dan beberapa dengan kepuasan kejam dari orang yang menikmati melihat penghinaan orang lain. Tapi kemudian mereka melanjutkan musik dan tawa mereka, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah melihat seorang wanita berusia 69 tahun didorong dan dibentak oleh anaknya sendiri adalah hal yang wajar. Aku berdiri di sana, bersandar di dinding, merasakan air mata membakar mataku, tapi aku tidak membiarkannya jatuh. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku menangis. Aku tidak akan menjadi tontonan yang tampaknya sangat mereka nikmati. Siti muncul di belakang Joko dengan segelas anggur di tangan dan senyum yang sangat kubenci itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya mengatakan segalanya padaku. Dia menang. Oh, itu dugaannya. Teman-temannya mengelilinginya seperti perisai pelindung, membisikkan sesuatu yang tidak bisa kudengar, tetapi pastinya adalah komentar tentang mertua yang menyusahkan yang tidak tahu cara bersenang-senang.
Kulihat mereka semua menatapku dengan campuran rasa kasihan dan penghinaan yang sering dicadangkan wanita muda untuk wanita yang lebih tua yang dianggap usang. Aku berjalan perlahan ke kamarku, satu-satunya bagian rumah yang masih kumiliki, dan mengunci pintu. Dari sana, aku bisa mendengar pesta terus berlanjut. Tawa mereka, bagaimana rumahku berubah menjadi tempat bermain mereka. Aku duduk di tepi tempat tidur dan, untuk pertama kalinya dalam 69 tahun hidupku, aku merasa benar-benar sendirian di dunia. Suara bising berlanjut hingga pukul 4 pagi. Musik, tawa, teriakan, botol pecah lagi, suara-suara asing memenuhi setiap sudut rumahku. Ketika mereka akhirnya pergi, aku tidak keluar dari kamarku. Aku tahu aku akan menemukan rumahku hancur dan aku tidak punya kekuatan untuk melihatnya saat itu. Lebih baik menunggu sampai pagi menjelang untuk menghadapi kenyataan dari apa yang telah terjadi. Tetapi, ketika aku berbaring dalam kegelapan, mendengarkan keheningan yang ditinggalkan badai, sesuatu berubah di dalam diriku. Bukan kesedihan atau rasa sakit yang kurasakan. Itu adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dingin dan terperhitungkan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Joko telah melampaui batas yang tak bisa ditarik kembali. Dia telah mempermalukanku di depan orang asing, mendorongku seolah aku adalah penghalang yang mengganggu, membentakku seolah aku bukan apa-apa baginya. Sepanjang hidupku, aku adalah ibu yang memaafkan segalanya, yang membenarkan segalanya, yang menanggung segalanya demi cinta. Tetapi malam itu, dalam keheningan kamarku yang rusak, aku membuat keputusan yang akan mengubah segalanya untuk selamanya. Aku tidak akan lagi menjadi Dewi yang sama seperti sebelumnya. Besok, aku akan mulai mengingat hal-hal yang lebih suka kulupakan. Besok, aku akan mulai mengajukan pertanyaan yang tepat dan mencari jawaban yang selama ini kuhindari. Karena jika anakku sendiri bisa memperlakukanku seperti ini, jika dia bisa mendorongku di rumahku sendiri dan membentakku di depan orang asing, maka mungkin ada banyak hal lain yang tidak kuketahui tentang dia. Pagi tiba dengan keheningan yang berbeda dari biasanya. Itu bukan keheningan damai, tetapi keheningan yang datang sebelum badai, dan aku siap menjadi badai itu. Ketika aku keluar dari kamar pada siang hari, rumah itu tampak seperti baru saja dihantam tornado. Tapi bukan hanya kekacauan fisik yang menyakitkan, melainkan kepastian bahwa sesuatu telah berubah selamanya antara aku dan anakku. Sambil membersihkan pecahan kaca dan mengumpulkan puntung rokok dari tanaman, aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana kami sampai pada titik ini. Aku ingat hari Joko lahir, 34 tahun lalu. Aku berada di rumah sakit umum selama 18 jam, sendirian, karena suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja ketika aku hamil 6 bulan. Ketika aku akhirnya memeluknya, bayi merah berkerut itu, aku berjanji padanya bahwa dia tidak akan pernah kekurangan apapun. Dan aku menepati janji itu. Aku bekerja shift ganda di pabrik tekstil selama 15 tahun demi membayarnya sekolah swasta. Tanganku kapalan dan punggungku bungkuk di atas mesin jahit itu, tetapi dia tidak pernah memakai seragam tambalan seperti anak-anak lain di lingkungan itu. Dia tidak pernah kekurangan alat sekolah, tidak pernah tidur dalam keadaan lapar, tidak pernah harus berjalan di bawah hujan karena kami tidak punya uang untuk naik bus. Ketika dia berusia 18 tahun dan ingin belajar teknik, aku menjual perhiasan yang ditinggalkan ibuku untuk membayar uang kuliahnya. Itu adalah satu-satunya kenangan yang kumiliki tentang almarhumah, tetapi aku tidak ragu sedikit pun. Joko adalah masa depanku, harapanku, alasanku untuk hidup. Aku bekerja pada akhir pekan membersihkan kantor untuk membayar buku-bukunya, dan ketika dia sakit pneumonia di tahun kedua, aku menghabiskan semua tabunganku untuk dokter swasta. Aku ingat betul hari kelulusannya. Aku berada di barisan depan, dengan gaun hitam yang kubeli di pasar karena itu satu-satunya yang pantas kupunya. Aku menangis ketika mendengar namanya, menangis ketika melihatnya berjalan ke podium, menangis ketika dia memelukku dan berkata bahwa semua itu berkat diriku. Hari itu, aku percaya semua pengorbanan itu sepadan. Kemudian datanglah pekerjaan yang bagus, gaji $3.000 sebulan, apartemen mewah yang disewanya di pusat kota. Aku masih tinggal di rumah kecil yang sama tempat aku membesarkannya, tetapi aku tidak peduli. Aku bangga mengetahui bahwa anakku telah berhasil, bahwa dia sukses, bahwa dia tidak akan menderita kesulitan yang telah kualami. Ketika dia bertemu Siti 6 tahun lalu, aku berusaha bahagia untuknya. Dia cantik, berpendidikan,
berasal dari keluarga berada. Tapi sejak hari pertama, sesuatu di matanya membuatku tidak nyaman. Cara dia menatapku, seolah aku adalah perabotan tua yang harus ditoleransi. Cara dia berbicara tentang orang tuanya, selalu menyebut perjalanan ke Eropa, makan malam di restoran mahal, rumah di tepi pantai. Awalnya, kupikir itu hanya perasaanku. Mungkin wajar jika seorang menantu perempuan tidak merasa nyaman dengan mertuanya. Mungkin aku terlalu sensitif. Tapi kemudian aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Seperti ketika Joko membatalkan makan siang minggu kami karena Siti punya rencana. Seperti ketika dia berhenti mengunjungiku pada hari kerja karena istrinya berpikir itu kurang dewasa. Pertama kali aku merasa benar-benar diasingkan adalah di pernikahan mereka. Aku telah menabung selama 2 tahun untuk membelikannya cincin pertunangan yang dia ingin berikan, sebuah soliter 2 karat seharga $8.000. Aku menjual mobilku dan mulai bekerja naik bus. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya ingin dia bahagia. Namun, ketika hari pernikahan tiba, aku duduk di barisan ketiga sementara orang tua Siti menempati kursi kehormatan. Dalam foto-foto resmi, aku muncul paling belakang, hampir tersembunyi di balik tamu. Siti memilih setiap detail upacara itu, dan jelas bahwa tempatku dalam hidup anakku telah berubah selamanya. Tahun-tahun pertama pernikahan mereka adalah jarak yang semakin jauh. Panggilan telepon menjadi lebih singkat, kunjungan semakin jarang. Joko selalu punya alasan. Pekerjaan, komitmen sosial, perjalanan yang direncanakan Siti. Ketika aku meneleponnya, dia sering menjawab terburu-buru, seolah suaraku adalah gangguan yang menjengkelkan dalam kehidupan barunya yang sempurna. Kemudian datanglah komentar-komentar itu, kekejaman kecil yang dibungkus dengan kekhawatiran palsu. Bu, Siti pikir mungkin ibu butuh hobi, sesuatu yang membuat ibu sibuk agar tidak merasa kesepian. Oh, bukankah lebih baik jika ibu mencari teman sebaya? Siti bilang penting punya lingkaran sosial yang sesuai. Setiap komentar adalah tusukan kecil, tetapi aku menelan rasa sakit dan tersenyum. Karena kupikir jika aku sabar, jika aku pengertian, jika aku tidak membuat masalah, segalanya akan membaik. Aku percaya bahwa cinta yang telah kubangun selama 30 tahun dengan anakku lebih kuat daripada pengaruh eksternal apapun. 2 tahun lalu, ketika aku berulang tahun yang ke-67, aku mengadakan makan malam kecil di rumahku. Aku memasak sepanjang sore, ayam bumbu, nasi kunyit, sayur-sayuran, kue-kue tradisional yang kubuat sendiri. Semua yang Joko suka sejak kecil. Aku menata meja dengan peralatan makan terbaikku dan menunggu selama 2 jam. Dia tidak pernah datang. Dia menelepon keesokan harinya untuk meminta maaf, tetapi aku bisa mendengar Siti tertawa di latar belakang. Saat itulah aku mulai curiga ada sesuatu yang lebih terjadi. Itu bukan hanya jarak emosional, bukan hanya kurangnya waktu. Ada sesuatu yang terencana dalam cara mereka menjauhkanku, sesuatu yang disengaja dalam cara Siti mengambil kendali atas setiap aspek kehidupan anakku. Tadi malam, ketika Joko mendorongku ke dinding itu, ketika dia membentakku di depan semua orang asing itu, ketika kulihat kepuasan di mata Siti, akhirnya aku mengerti kebenarannya. Itu bukan proses bertahap dan alami. Itu adalah kampanye yang disengaja untuk menghapuskan aku dari kehidupan mereka. Dan aku, dalam kepolosanku, telah bekerja sama dalam penghilanganku sendiri. Sekarang, saat aku selesai membersihkan sisa-sisa pesta mengerikan itu, aku menyadari bahwa sudah waktunya untuk berhenti menjadi ibu yang memaafkan segalanya dan mulai menjadi wanita yang membela diri. Karena mungkin ada lebih banyak hal yang tidak kuketahui. Mungkin ada lebih banyak pengkhianatan yang tidak kusadari. Dan mungkin sudah waktunya untuk mulai mengajukan pertanyaan yang sudah terlalu lama kuhindari. Tanda pertama datang 3 hari setelah pesta, ketika aku pergi memeriksa kotak suratku. Di antara tagihan biasa, aku menemukan amplop resmi dari kantor properti yang tidak kuduga. Tanganku gemetar saat membukanya, dan apa yang kubaca membuatku merasa seolah tanah bergerak di bawah kakiku. Itu adalah pemberitahuan tentang transaksi properti terkait rumahku. Rumahku, yang kubeli dengan tangan sendiri bekerja selama 20 tahun, yang kubayar sedikit demi sedikit, yang kupikir sepenuhnya milikku. Menurut dokumen itu, ada pembaruan kepemilikan 6 bulan lalu. Jantungku mulai berdetak sangat kencang sehingga aku bisa mendengarnya di telingaku. Aku segera menelepon Joko, tetapi teleponnya hanya berdering sampai kotak suara.
Aku menelepon lagi 5 kali. Tidak ada jawaban. Akhirnya, aku mengiriminya pesan. Aku perlu bicara denganmu segera tentang beberapa surat properti yang datang. Dia membalas 4 jam kemudian. Aku sibuk, Bu. Kita bicara besok. Tapi aku tidak bisa menunggu sampai besok. Malam itu aku tidak bisa tidur, bolak-balik di tempat tidur, mencoba mengingat kapan aku menandatangani dokumen apapun terkait rumah. Dan kemudian, seperti kilat, sesuatu yang telah sepenuhnya kublokir muncul di ingatanku. 8 bulan lalu, Joko datang ke rumah bersama Siti suatu sore, sangat tersenyum, sangat mesra. Mereka bilang mereka datang berkunjung, ingin menghabiskan waktu bersamaku. Siti bahkan membawakan bunga dan kue coklat. Aku merasa aneh karena dia belum pernah menunjukkan sikap seperti itu, tetapi kupikir mungkin dia berusaha memperbaiki hubungan kami. Selama kunjungan itu, Joko memintaku menandatangani beberapa surat. Ini hanya untuk memperbarui informasi rumah, Bu. Ibu tahu pemerintah selalu mengubah persyaratan. Ini akan menghindarkan ibu dari masalah pajak nanti. Aku percaya padanya sepenuhnya. Dia anakku, dia insinyur, dia mengerti hal-hal ini lebih baik dariku. Surat-surat itu memiliki banyak halaman dengan tulisan kecil yang malas kubaca. Joko menunjuk di mana aku harus menandatangani. Siti tersenyum dan mengatakan betapa pintarnya aku karena menjaga semuanya tetap teratur. Aku menandatangani di tempat yang mereka suruh, tanpa membaca, tanpa bertanya, tanpa curiga sama sekali. Sekarang, dengan dokumen properti itu di tanganku, aku mengerti apa yang sebenarnya kutandatangani sore itu. Itu bukan pembaruan informasi. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih serius. Aku telah membahayakan rumahku dan bahkan tidak menyadarinya. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi untuk pergi ke kantor properti. Petugas wanita yang melayaniku menatapku dengan kasihan ketika aku menjelaskan situasiku. Ibu Dewi, menurut arsip kami, Ibu menandatangani dokumen yang menyerahkan 50% kepemilikan kepada putra Ibu. Ibu juga menandatangani otorisasi agar dia dapat melakukan transaksi di masa depan tanpa persetujuan langsung Ibu. Aku merasa seperti dipukul di perut. Itu berarti dia bisa menjual rumah tanpa sepengetahuanku? Wanita muda itu mengangguk perlahan. Secara teknis, ya, dia memiliki kuasa hukum untuk mengambil keputusan atas properti itu. Aku keluar dari sana berjalan seperti zombie. Rumahku sendiri, yang kubeli dengan keringatku sendiri, tidak lagi sepenuhnya milikku. Anakku telah menipuku untuk menandatangani hukumanku sendiri, dan aku begitu polos sehingga aku bahkan tidak menyadarinya. Tapi bukan hanya itu. Ketika sampai di rumah, aku memutuskan untuk memeriksa dokumen lain yang kusimpan di laci, sertifikat deposito bankku, polis asuransiku, surat-surat pensiun kecilku, semuanya ada di sana. Tetapi setelah memeriksanya dengan lebih cermat, aku menemukan ketidakkonsistenan yang tidak kulihat sebelumnya. Di rekening tabunganku, yang kusimpan di bank yang sama selama 15 tahun, ada pergerakan yang tidak kukenali. Penarikan 500, 1.000, $1.500 yang muncul setiap beberapa bulan. Ketika kujumlahkan semuanya, lebih dari $15.000 telah keluar dari rekeningku dalam 1,5 tahun terakhir. Aku segera menelepon bank. Ibu Dewi, semua penarikan ini diotorisasi oleh orang yang Ibu daftarkan sebagai pihak yang berwenang di rekening Ibu. Darahku mendidih. Orang berwenang apa? Putra Ibu, Joko Arman. Dia memiliki akses penuh ke rekening Ibu sejak 2 tahun lalu. 2 tahun. Itu berarti, bahkan sebelum pesta, jauh sebelum dia mendorong dan membentakku, Joko sudah mencuri dariku. Itu bukan hanya kurang ajar atau tidak tahu berterima kasih, itu adalah rencana terencana untuk mengambil semua yang kumiliki. Aku menutup telepon dan duduk di dapur, mencoba memproses semuanya. Anakku, anak yang kubesarkan sendirian, yang kuberikan segalanya, secara sistematis mencuriku. Dan Siti, dengan segala kepastian, tahu segalanya. Aku kemudian mengingat hal-hal lain yang telah kuabaikan. Seperti ketika Joko memintaku menandatangani beberapa surat bank untuk menyederhanakan prosedurnya. Seperti ketika Siti berkomentar santai bahwa pintar punya seseorang yang terpercaya mengurus keuangan ketika seseorang sudah menua. Seperti ketika mereka meyakinkanku untuk mengubah surat wasiat demi menghindari masalah hukum di kemudian hari. Setiap ingatan adalah bagian dari teka-teki yang akhirnya mulai membentuk gambaran yang jelas.
Itu bukan kebetulan. Itu bukan bertahap. Itu adalah pencurian yang direncanakan, dilaksanakan langkah demi langkah, selama bertahun-tahun, memanfaatkan kepercayaan butaku dan cintaku yang tanpa syarat. Sore itu, ketika Joko akhirnya menelepon balik, suaranya terdengar kesal. Surat-surat apa yang ibu bicarakan? Aku menjelaskan apa yang telah kutemukan di kantor properti, dan ada keheningan panjang di ujung telepon. Bu, ibu tidak mengerti tentang masalah hukum ini. Dokumen-dokumen itu untuk melindungi ibu, agar ketika ibu sangat tua, ibu tidak perlu khawatir tentang hal-hal rumit ini. Siti dan aku hanya menjaga kepentingan ibu. Nada suaranya meremehkan, seolah dia berbicara dengan anak kecil. Dan uang yang telah keluar dari rekeningku? Keheningan lagi. Uang apa? Bu, saya pikir ibu bingung. Mungkin ibu harus bicara dengan dokter. Terkadang stres menyebabkan masalah ingatan. Saat itulah aku tahu dengan pasti bahwa dia tidak hanya mencuriku, tetapi dia juga berpikir aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Dia memperlakukanku seolah aku adalah orang tua yang pikun yang tidak mengerti urusannya sendiri. Joko, aku ingin kamu datang besok agar kita bicarakan ini secara langsung. Aku tidak bisa besok, Bu. Siti dan aku ada rencana. Tapi jangan khawatir tentang hal-hal ini. Semuanya terkendali. Ketika dia menutup telepon, aku duduk di sana dengan telepon di tangan, merasakan sesuatu pecah secara definitif di dalam dadaku. Itu bukan hanya pengkhianatan finansial. Itu adalah cara dia memperlakukanku, seolah aku adalah masalah yang harus diatasi, penghalang yang mengganggu dalam rencana sempurna mereka. Tapi mereka tidak tahu sesuatu yang penting tentang aku. Aku bukan wanita polos yang mereka kira. Aku telah bertahan hidup dari kematian suamiku, membesarkan anak sendirian, bekerja selama puluhan tahun untuk membangun apa yang kumiliki. Dan jika mereka berpikir mereka akan mengambil semua dariku tanpa aku melakukan apa-apa, mereka sangat salah. Malam itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan lagi menjadi korban yang diam. Aku akan mencari tahu persis apa lagi yang telah mereka ambil. Dan kemudian aku akan mengambil semuanya kembali. Tapi aku akan melakukannya dalam diam, dengan kesabaran, dengan tekad yang sama yang telah kugunakan untuk membangun hidupku dari nol. Joko dan Siti akan menemukan bahwa mereka telah sepenuhnya meremehkan wanita yang mereka pikir bisa mereka curi dengan impunitas. Selama 2 minggu berikutnya, aku menjadi detektif dalam hidupku sendiri. Setiap pagi aku bangun dengan tekad dingin yang belum pernah kurasakan. Joko dan Siti mengira aku adalah wanita tua yang bingung yang tidak mengerti urusannya sendiri, tetapi mereka akan segera mengetahui betapa salahnya mereka. Aku mulai dengan membuat daftar semua yang kuingat telah kutandatangani dalam 3 tahun terakhir. Tidak sedikit Joko datang bersama Siti, selalu tersenyum, selalu dengan alasan meyakinkan agar aku menandatangani dokumen yang tidak kubaca sepenuhnya. Ini untuk keamanan ibu. Ini untuk menghindari masalah dengan pemerintah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Setiap kertas yang kutandatangani sekarang tampak mencurigakan. Aku memeriksa setiap laci, setiap map, setiap amplop yang kusimpan di rumah. Aku menemukan salinan dokumen yang bahkan tidak kuingat telah kuterima. Otorisasi bank, perubahan polis asuransiku, modifikasi surat wasiatku, dan sesuatu yang membuat tanganku gemetar. Surat kuasa yang memberikan Joko kendali penuh atas keputusan keuanganku jika aku dinyatakan tidak kompeten secara mental. 2 kata mengerikan itu menghantuiku selama berhari-hari. Tidak kompeten secara mental. Sekarang aku mengerti mengapa Joko selalu menyeratkan bahwa aku bingung, bahwa mungkin aku perlu menemui dokter, bahwa ingatanku tidak dapat diandalkan. Itu bukan kekhawatiran yang tulus. Itu adalah persiapan. Dia sedang membangun kasus untuk menyatakan aku tidak mampu mengurus urusanku sendiri. Kesadaran itu menghantamku seperti sambaran petir. Rencananya bukan hanya mencuriku secara bertahap. Rencananya adalah mengambil semuanya sekaligus, menggunakan surat kuasa itu, dan kemudian menempatkanku di panti jompo di mana aku tidak akan menjadi masalah bagi kehidupan baru mereka yang sempurna. Aku memutuskan bahwa aku membutuhkan bantuan profesional. Tetapi aku tidak bisa mempercayai pengacara keluarga yang direkomendasikan Joko 2 tahun lalu. Secara rahasia, aku mencari seorang pengacara spesialis hukum keluarga dan penyalahgunaan keuangan terhadap orang tua. Namanya Ayu Reyes. Dia berusia sekitar 40 tahun dan ketika ku ceritakan kisahku,
Ekspresinya menjadi sangat serius. Ibu Dewi, yang ibu jelaskan adalah pola klasik penyalahgunaan keuangan dalam keluarga, katanya. Sayangnya, kami melihat kasus seperti ini lebih sering daripada yang dibayangkan orang. Dia menjelaskan bahwa kecurigaanku benar, bahwa dokumen yang kutandatangani memang memberikan Joko kendali atas asetku. Bisakah saya melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali kendali? Ayu mengangguk. Ya, tapi itu akan membutuhkan bukti kuat bahwa ibu ditipu untuk menandatangani dokumen-dokumen ini. Kami juga perlu menunjukkan bahwa ibu sepenuhnya kompeten secara mental untuk membuat keputusan sendiri. Dia memintaku membawa semua dokumen yang bisa kutemukan dan juga menyarankan sesuatu yang belum kupikirkan. Memeriksa catatan panggilan dan pesan teks antara Joko dan Siti. Seringkali, dalam kasus seperti ini, para pelaku berkomunikasi satu sama lain tentang rencana mereka. Jika kita dapat membuktikan ada konspirasi yang disengaja untuk menipu ibu, itu akan sangat memperkuat kasus ibu. Malam itu, ketika memikirkan cara mendapatkan informasi itu, aku teringat sesuatu. Setahun lalu, ketika Siti menginap di rumahku karena Joko sedang dalam perjalanan kerja, dia menggunakan komputerku untuk memeriksa surelnya. Dia menyimpan kata sandinya secara otomatis di perambanku. Aku merasa tidak nyaman mengintai. Tetapi ini bukan lagi masalah kenyamanan. Ini adalah masalah bertahan hidup. Dengan tangan gemetar, aku membuka komputer dan mengakses akun surel Siti. Apa yang kutemukan di sana membuatku sesak napas. Ada lusinan surel yang dipertukarkan dengan Joko tentang diriku. Orang tua itu sudah menandatangani surat-surat bank. Ketika kita memiliki semua kendali, kita yakinkan dia untuk menjual rumah dan membeli sesuatu yang lebih kecil. Ibuku tidak tahu apa-apa tentang investasi. Kita bisa mengelola uangnya sesuka kita. Akan ideal jika dia memutuskan pergi ke tempat pensiun. Jadi kita bisa mendapatkan rumah itu secara gratis. Tetapi yang paling menyakitkan adalah surel antara Siti dan teman-temannya. Mertuaku sangat polos. Dia percaya semua yang kita katakan. Joko bilang dalam 5 tahun lagi dia akan mewarisi semuanya. Sementara itu kita akan menggunakan apa yang kita butuhkan. Orang tua malang itu berpikir kita adalah keluarga bahagia. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada juga surel dengan agen properti yang menanyakan nilai rumahku, kutipan panti jompo swasta, dan bahkan percakapan tentang cara meyakinkanku untuk pindah. Kuncinya adalah membuatnya percaya bahwa itu idenya. Jika dia berpikir dia yang membuat keputusan, dia tidak akan melawan. Setiap surel adalah tusukan yang lebih dalam. Mereka tidak hanya mencuriku. Mereka mengejekku, menertawakan kepolosanku, merencanakan masa depanku seolah aku adalah objek yang harus dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sesuai kenyamanan mereka. Aku mencetak semuanya. Setiap surel, setiap percakapan, setiap rencana yang mereka buat di belakangku. Ketika selesai, aku memiliki lebih dari 50 halaman bukti konspirasi mereka terhadapku. Tapi tidak cukup hanya memiliki bukti. Aku perlu memahami dengan tepat berapa banyak uang yang telah mereka ambil dan di mana uang itu sekarang. Selama beberapa hari berikutnya, aku mendatangi setiap bank tempat aku memiliki rekening. Aku meminta laporan rekening terperinci dari 3 tahun terakhir dan meminta informasi tentang semua transaksi yang tidak kuotorisasi secara langsung. Gambaran yang muncul lebih buruk dari yang kubayangkan. Itu bukan hanya $15.000 yang kulihat awalnya. Secara total, mereka telah menarik lebih dari $42.000 dari berbagai rekeningku. Sertifikat depositoku sebesar $25.000 telah dibatalkan sebelum waktunya, dan uangnya ditransfer ke rekening yang dibuka Joko untuk mengelola investasiku dengan lebih efisien. Aku juga menemukan bahwa polis asuransi jiwaku telah dimodifikasi. Sebelumnya, aku adalah penerima manfaat dari asuransiku sendiri, yang berarti jika aku membutuhkan uang untuk keadaan darurat medis, aku dapat menggunakan dana itu. Sekarang, Joko adalah satu-satunya penerima manfaat, dan polis tidak dapat diubah tanpa otorisasi darinya. Setiap penemuan terasa seperti menemukan pengkhianatan baru. Selama bertahun-tahun, ketika aku menahan diri dari kemewahan kecil untuk menabung uang, ketika aku mengganti merek di supermarket agar menghabiskan lebih sedikit, ketika aku memperbaiki pakaian lamaku alih-alih membeli yang baru, mereka menghabiskan tabunganku seolah itu milik mereka. Suatu sore, saat aku meninjau laporan bank, telepon berdering. Itu Joko. Suaranya terdengar kesal,
Seperti biasa akhir-akhir ini ketika dia berbicara denganku. Bu, bank menelepon saya mengatakan ibu telah meminta banyak salinan dokumen. Untuk apa ibu membutuhkan semua itu? Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tetap tenang sempurna. Aku hanya merapikan surat-suratku. Nak, kamu tahu di usiaku penting untuk menjaga semuanya tetap teratur. Ada jeda. Baik, tapi jangan lakukan apapun tanpa berkonsultasi denganku. Ingat, sekarang saya yang mengurus hal-hal ini untuk ibu. Tentu saja, Joko. Aku tidak akan melakukan apapun tanpa berkonsultasi denganmu. Suaraku terdengar begitu alami sehingga aku sendiri terkejut. Aku telah belajar berbohong dengan kemudahan yang sama seperti mereka berbohong padaku selama bertahun-tahun. Ketika menutup telepon, aku menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak lagi sakit hati berbicara dengannya. Pengkhianatan itu begitu lengkap, begitu terperhitungkan, begitu kejam, sehingga telah membunuh sesuatu di dalam diriku. Cinta tanpa syarat yang kurasakan untuk anakku selama 34 tahun telah berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Itu bukan kebencian, karena kebencian membutuhkan gairah. Itu adalah sesuatu yang lebih dingin, lebih terperhitungkan. Itu adalah tekad seorang wanita yang telah membangun hidupnya dari nol dan tidak akan membiarkan siapapun, bahkan anaknya sendiri, menghancurkannya. Malam itu, saat aku mengatur semua bukti yang telah kukumpulkan, aku membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku tidak akan lagi menjadi korban yang diam. Aku tidak akan lagi berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Sudah waktunya untuk memulai bagian kedua dari rencanaku, mengambil kembali semua yang telah mereka ambil. Tapi aku akan melakukannya dengan kesabaran, dengan strategi, dengan kedinginan terperhitungkan yang sama yang mereka gunakan padaku. Joko dan Siti telah membuat kesalahan mendasar. Mereka telah sepenuhnya meremehkan wanita yang mereka pikir telah mereka kalahkan. Kesalahan mereka berubah menjadi keuntunganku, dan aku siap menggunakannya. Tindakan pertama yang kulakukan adalah sesuatu yang tidak pernah kupikir akan kulakukan seumur hidupku. Aku menyewa seorang detektif swasta. Ayu, pengacaraku, merekomendasikan seorang pria bernama Budi Torres. Seorang mantan polisi berusia sekitar 50 tahun yang berspesialisasi dalam kasus penipuan keluarga. Ketika kami bertemu di kantornya yang kecil tapi rapi, aku menunjukkan semua bukti yang telah kukumpulkan. Budi meninjau setiap dokumen dengan ketelitian seseorang yang telah melihat kasus seperti ini berkali-kali. Ibu Dewi, ibu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengumpulkan informasi ini. Tapi kita butuh lebih banyak, katanya. Saya perlu melacak aliran uang yang mereka ambil dari ibu, dan saya juga perlu mendokumentasikan gaya hidup yang dijalani putra dan menantu ibu dengan sumber daya ibu. Dia menjelaskan bahwa dia akan menyelidiki rekening bank Joko dan Siti, pembelian terbaru mereka, investasi mereka, dan properti apapun yang mungkin telah mereka beli. Jika mereka hidup di atas pendapatan yang dilaporkan, itu akan menjadi bukti tambahan bahwa mereka menggunakan uang ibu secara ilegal. Sementara Budi melakukan pekerjaannya, aku melanjutkan penyelidikan pribadiku. Aku telah belajar untuk sangat berhati-hati, untuk tidak meninggalkan jejak apapun dari apa yang kulakukan. Setiap kali Joko meneleponku, aku bertingkah seperti ibu polos dan khawatir yang dia harapkan. Setiap kali Siti mengirimiku pesan berpura-pura khawatir, aku membalas dengan rasa terima kasih palsu. 1 minggu kemudian, Budi memanggilku ke kantornya dengan berita yang membuatku tercengang. Ibu Dewi, putra dan menantu ibu sangat sibuk dengan uang ibu, katanya. Dia menunjukkan padaku foto-foto mobil sport merah yang dibeli Joko 3 bulan lalu, mobil seharga $65.000 yang dibayar tunai. Mereka juga membeli perabotan untuk apartemen mereka senilai $15.000, dan Siti menjalani operasi plastik yang menelan biaya $8.000. Semua dibayar tunai atau dengan transfer dari rekening yang mereka kendalikan atas namaku. Foto-foto itu menunjukkan kwitansi, bukti pembayaran, dan dokumen yang membuktikan setiap transaksi. Tetapi yang paling mengejutkan adalah informasi tentang rencana properti mereka. Mereka melihat-lihat rumah di lingkungan eksklusif minggu lalu. Rumah seharga $300.000, kata Budi. Agen properti mengonfirmasi bahwa mereka mengatakan sedang menunggu warisan segera dan bahwa mereka dapat membayar tunai. Warisan yang mereka harapkan akan segera mereka terima. Warisanku, saat aku masih hidup, mereka sudah menghabiskan uang yang mereka harapkan akan diwarisi ketika aku meninggal.
Kedinginan dari kesadaran itu menembusku seperti kram dingin. Budi telah mendapatkan informasi yang lebih mengganggu. Saya juga menyelidiki catatan telepon yang ibu minta. Putra dan menantu ibu sering menghubungi seorang pengacara spesialis dalam menyatakan ketidakmampuan mental karena kepikunan, katanya. Rupanya, mereka telah berkonsultasi tentang langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk mendapatkan kendali penuh atas urusan ibu. Dia menunjukkan padaku salinan surel antara pengacara dan Joko di mana mereka membahas strategi untuk menunjukkan penurunan kognitif orang tua. Pengacara menyarankan mendokumentasikan episode kebingungan, mendapatkan kesaksian perilaku yang tidak menentu, dan membuat catatan medis yang mendukung ketidakmampuan mental. Putra ibu sedang membangun kasus untuk menyatakan ibu tidak kompeten secara mental. Ibu Dewi, kata Budi. Jika dia berhasil, dia akan mendapatkan kendali hukum penuh atas semua aset dan keputusan ibu. Besarnya pengkhianatan itu begitu besar sehingga untuk sesaat aku tidak bisa bernapas. Mereka tidak hanya mencuriku secara bertahap, mereka berencana mengambil semuanya sekaligus dan kemudian mengunciku di suatu tempat di mana aku tidak akan lagi menjadi masalah bagi mereka. Itu adalah rencana yang begitu terperhitungkan, begitu kejam, sehingga terasa seperti keluar dari mimpi buruk. Tapi aku bukan lagi wanita yang sama seperti sebulan yang lalu. Rasa sakit telah digantikan oleh tekad yang dingin dan terperhitungkan. Budi, apa yang perlu saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya sepenuhnya waras dan bahwa mereka sengaja menipu saya? Dia menjelaskan bahwa aku membutuhkan evaluasi psikologis dan medis yang membuktikan kompetensi mentalku. Dan aku juga perlu mendokumentasikan bahwa aku ditipu untuk menandatangani dokumen di bawah dalih palsu. Kabar baiknya adalah kita memiliki bukti yang jelas tentang konspirasi dan penipuan. Kabar buruknya adalah ini akan menjadi pertarungan hukum yang panjang dan mahal. Saya tidak peduli berapa biayanya atau berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kataku dengan suara yang terdengar lebih tegas daripada yang kudengar selama bertahun-tahun. Saya ingin mengambil kembali semua yang mereka ambil dan saya ingin mereka menghadapi konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Selama 2 minggu berikutnya, aku mengikuti instruksi Ayu dengan cermat. Aku menjalani evaluasi psikologis ekstensif dengan 3 spesialis berbeda. Semua menyimpulkan bahwa aku memiliki kapasitas mental yang sempurna untuk usiaku, ingatan yang sangat baik, dan tidak ada tanda-tanda penurunan kognitif. Laporan medis membuktikan bahwa aku sepenuhnya mampu membuat keputusan keuangan dan hukum sendiri. Aku juga menyewa akuntan forensik untuk melacak dengan tepat kemana perginya setiap dolar uangku. Angka-angka itu menghancurkan. Secara total, Joko dan Siti telah menarik, mentransfer, atau menghabiskan lebih dari 85.000 dolar dari danaku dalam 2 tahun terakhir. Itu bukan jumlah kecil yang diambil secara bertahap. Itu adalah transfer besar dan terperhitungkan yang mereka gunakan untuk mendanai gaya hidup mereka. Akuntan menemukan bahwa mereka telah membuka rekening investasi dengan uangku, tetapi investasi itu atas nama mereka. Mereka telah membeli saham, obligasi, dan sertifikat deposito menggunakan danaku sebagai modal awal. Secara teknis, mereka mencuri uangku untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk diri mereka sendiri. Sementara itu, aku terus bertingkah seolah aku tidak tahu apa-apa. Ketika Joko meneleponku, aku melakukan percakapan normal. Ketika Siti mengirimiku pesan sesekali, aku membalas dengan keramahan yang sama seperti biasanya. Aku bahkan menerima undangan makan malam di rumah mereka, di mana aku bertindak sebagai mertua yang bersyukur yang mereka harapkan. Selama makan malam itu, yang sekarang aku tahu mereka bayar dengan uangku, aku mengamati mereka dengan mata baru. Cara mereka saling memandang ketika mereka pikir aku tidak melihat, senyum-senyum nakal yang mereka tukarkan, cara mereka berbicara tentang rencana masa depan mereka, tanpa pernah melibatkanku. Semuanya memiliki makna yang berbeda sekarang setelah aku tahu kebenarannya. Siti menunjukkan padaku cincin barunya, berlian yang pasti berharga setidaknya 5.000 dolar. Cantik, kan, Bu Dewi? Joko membelikannya untuk ulang tahun pernikahan kami. Aku tersenyum dan mengucapkan selamat padanya, tahu betul bahwa cincin itu dibeli dengan uangku. Joko berbicara tentang mobil baru yang sedang dia pertimbangkan untuk dibeli. Ini investasi cerdas, Bu. Mobil merek bagus mempertahankan nilainya. Aku bertingkah kagum. Sudah tahu bahwa dia punya uang tunai untuk membelinya karena dia telah mengambilnya dari rekeningku.
Tetapi percakapan yang paling mengejutkanku adalah ketika Siti berkomentar santai bahwa mereka sedang melihat-lihat rumah. Saya pikir penting untuk merencanakan masa depan. Ibu setuju, kan, Bu Dewi? Terutama ketika keluarga berubah dan kebutuhan berbeda. Cara dia mengatakan ketika keluarga berubah membuatku mengerti bahwa mereka sudah merencanakan masa depan tanpa aku secara publik. Mereka tidak repot-repot menyembunyikannya karena mereka mengira aku terlalu polos untuk memahami implikasi dari apa yang mereka katakan. Malam itu, ketika aku kembali ke rumah, aku duduk di dapurku dengan secangkir teh kamomil dan meninjau semua dokumen hukum yang telah disiapkan Ayu. Gugatan penipuan, penyalahgunaan keuangan terhadap orang tua, pemalsuan dokumen, dan permintaan untuk mendapatkan kembali kendali penuh atas asetku. Semuanya siap. Aku punya bukti, saksi ahli, dokumentasi medis yang membuktikan kompetensi mentalku, dan jejak lengkap setiap dolar yang telah mereka curi dariku. Tetapi sebelum melanjutkan secara hukum, aku memutuskan untuk memberi mereka satu kesempatan. Bukan karena aku memaafkan mereka, tetapi karena aku ingin melihat apakah ada sedikit pun hati nurani yang tersisa di anak yang kubesarkan. Aku ingin tahu apakah, ketika dihadapkan pada kebenaran, Joko akan menunjukkan penyesalan yang tulus. Keesokan harinya aku mengiriminya pesan sederhana. Nak, aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Bisakah kamu datang ke rumah besok? Jawabannya khas. Ada apa sekarang, Bu? Saya harap bukan lagi kebingungan ibu dengan surat-surat bank. Kebingungannya. Bahkan ketika aku memberinya kesempatan untuk melakukan hal yang benar, dia terus memperlakukanku seolah aku adalah orang tua pikun yang tidak mengerti urusannya sendiri. Jawaban itu menegaskanku bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Tidak ada jalan kembali. Sementara aku menghabiskan malam tanpa tidur mengatur bukti dan bertemu dengan pengacara, Joko dan Siti hidup seolah mereka jutawan. Media sosial mereka adalah pameran konstan kehidupan mewah yang mereka danai dengan uangku. Setiap hari aku memeriksa profil mereka, bukan karena masokisme, tetapi karena Budi menjelaskan bahwa postingan itu adalah bukti tambahan tentang bagaimana mereka menghabiskan danaku. Siti mengunggah foto hampir setiap hari tentang petualangan kulinernya. Restoran mewah tempat makan malam untuk 2 orang berharga lebih dari $200, anggur impor yang bernilai lebih dari pensiun bulananku, makanan penutup artisan yang tampak seperti karya seni. Di setiap foto, dia tampak tersenyum, menandai Joko dan menulis frasa seperti hidup terlalu singkat untuk tidak dinikmati atau kita pantas mendapatkan yang terbaik. Joko telah mengembangkan obsesi untuk memamerkan gaya hidup profesional barunya. Foto-foto kantornya yang didesain ulang dengan perabotan modern yang kuakui dari faktur yang didapatkan Budi. Gambar-gambar pertemuan bisnis di klub eksklusif di mana keanggotaan berharga $5.000 per tahun. Postingan tentang investasi cerdas dan keputusan keuangan strategisnya. Tetapi yang paling menyakitkan adalah postingan di mana mereka tampil bersama, bahagia, merayakan pencapaian yang mereka danai dengan tabunganku. Foto hari mereka membeli mobil sport, berpelukan di depan dealer, dengan teks, "Ketika kamu bekerja keras, impian menjadi kenyataan." Gambar Siti memamerkan kalung mutiara barunya seharga $8.000 dengan frasa "Suamiku tahu cara membuatku merasa istimewa." Ada sesuatu yang sangat kejam dalam cara mereka mendokumentasikan setiap kemewahan, seolah mereka merayakan tidak hanya keberuntungan mereka, tetapi secara khusus fakta bahwa mereka mendapatkannya dengan menipuku. Setiap postingan terasa seperti pesan yang ditujukan kepadaku, meskipun mereka tidak tahu aku melihatnya. Siti mulai memposting renungan inspiratif tentang kehidupan yang terdengar seperti ejekan langsung terhadap situasiku. Terkadang kamu harus menjauh dari hal-hal negatif untuk menemukan kebahagiaan sejati. Keluarga sejati adalah yang kamu pilih, belum tentu yang kamu dapatkan karena hubungan darah. Ketika kamu membebaskan diri dari orang-orang beracun, hidupmu berkembang dengan cara yang luar biasa. Orang-orang beracun? Hal-hal negatif? Aku, yang telah bekerja selama puluhan tahun untuk memberikan anakku semua yang dia butuhkan, sekarang diklasifikasikan secara publik sebagai pengaruh negatif yang harus mereka bebaskan. Dan mereka melakukannya menggunakan uang yang mereka curi dariku untuk membayar kemewahan yang memungkinkan mereka merasa lebih unggul dariku. Joko telah mengadopsi nada pengusaha sukses yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dia memposting kutipan motivasi tentang membuat keputusan sulit untuk melindungi masa depanmu dan tidak membiarkan rasa bersalah menghalangimu melakukan yang terbaik untuk keluargamu.
Dia terus-menerus berbicara tentang peluang investasi barunya dan rencana ekspansi keuangannya. Rencana ekspansi keuangannya. Uangku diubah menjadi peluang investasi mereka. Puluhan tahun tabunganku diubah menjadi keputusan sulit mereka untuk melindungi masa depan mereka. Yang paling tak tertahankan adalah postingan Hari Ibu. Siti mengunggah foto dirinya dengan ibunya sendiri, disertai teks panjang tentang ibu-ibu yang benar-benar mencintai anak-anak mereka tanpa syarat dan mendukung keputusan mereka sebagai orang dewasa. Joko merepost gambar itu dengan komentar beruntung memiliki mertua yang mengerti apa arti cinta sejati. Mertua yang mengerti cinta sejati. Sementara aku, ibunya sendiri, diklasifikasikan sebagai penghalang yang harus mereka bebaskan untuk bahagia. Tapi itu bukan hanya media sosial. Budi telah mengikuti mereka secara diam-diam dan memberiku laporan mingguan tentang aktivitas mereka. Mereka makan siang di restoran mahal 3 kali seminggu. Siti melakukan perawatan kecantikan di spa mewah setiap hari Jumat. Joko menyewa pelatih pribadi yang menelan biaya $300 per sesi. Mereka mulai menghadiri acara sosial eksklusif di mana mereka bergaul dengan orang kaya. Budi memiliki foto mereka di gala amal di mana tiket berharga $500 per orang. Di lelang seni di mana mereka menawar ribuan dolar, di pesta pribadi di rumah mewah pengusaha terkenal. Mereka sedang membangun citra publik kesuksesan finansial. Jelas Budi? Mereka ingin dianggap sebagai pasangan makmur yang termasuk dalam lingkaran sosial atas. Tetapi pendapatan yang dilaporkan tidak membenarkan tingkat pengeluaran ini. Satu-satunya sumber uang tambahan yang kami catat adalah dana yang mereka ambil dari rekening ibu. Kontrasnya sangat brutal. Sementara mereka hidup seperti orang kaya baru, aku mulai menjatah pengeluaranku bahkan lebih dari biasanya. Bukan karena aku benar-benar perlu melakukannya, tetapi karena secara psikologis, tidak mungkin bagiku untuk menghabiskan uang, mengetahui bahwa mereka mencuriku. Aku membeli merek termurah di supermarket, memperbaiki pakaian lamaku alih-alih membeli yang baru, dan telah membatalkan kemewahan kecil seperti langganan kabelku. Suatu sore, ketika aku meninjau foto-foto terbaru yang dibawa Budi, aku menemukan sesuatu yang membuatku merasa mual. Itu adalah gambar Siti di toko perhiasan mewah, mencoba gelang berlian. Tanggal foto itu adalah hari sebelumnya, dan harga yang terlihat di label adalah $12.000. $12. Lebih dari yang kuhabiskan untuk diriku sendiri dalam 3 tahun terakhir. Dan dia mencobanya seolah itu hal yang wajar, sesuatu yang pantas dia dapatkan. Sesuatu yang dia peroleh dengan usahanya sendiri. Malam itu aku menerima telepon dari Joko. Suaranya terdengar anehnya ceria, lebih bersemangat daripada yang kudengar selama berbulan-bulan. Bu, apa kabar? Aku ingin cerita bahwa Siti dan aku sangat gembira karena kami menemukan rumah yang sempurna. Agak mahal, tapi kami pikir ini investasi cerdas untuk masa depan kami. Dia bercerita tentang rumah itu seolah dia berbagi kabar baik denganku. 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, taman besar, kolam renang, di lingkungan eksklusif tempat tinggal dokter dan pengacara sukses. Harganya akan $350.000, tapi kami punya rencana keuangan yang solid untuk membayarnya. Rencana keuangannya yang solid. Warisanku yang mereka harapkan akan diterima ketika aku meninggal, dikombinasikan dengan uang yang sudah mereka curi dariku. Bukankah itu menarik, Bu? Akhirnya kita akan punya ruang yang kita butuhkan untuk tumbuh sebagai keluarga. Tumbuh sebagai keluarga. Seolah aku bukan bagian dari keluarga itu. Seolah kematianku hanyalah langkah yang diperlukan dalam rencana pertumbuhan mereka. Kedengarannya luar biasa, Nak. Aku berhasil berkata dengan suara stabil. Aku sangat bahagia untuk kalian. Ketika menutup telepon, aku duduk di sana di dapur kecilku, di rumahku yang tidak lagi sepenuhnya milikku. Memikirkan rumah $350.000 yang akan mereka beli dengan uangku. Memikirkan gelang $12.000 yang Siti coba kemarin. Memikirkan kehidupan mewah yang mereka jalani sambil memperlakukanku seolah aku adalah beban yang mengganggu yang harus diatasi. Tapi aku tidak lagi merasakan sakit. Rasa sakit telah digantikan oleh sesuatu yang lebih kuat. Kepastian mutlak bahwa sudah waktunya untuk bertindak. Joko dan Siti telah membuat kesalahan karena meremehkan sepenuhnya wanita yang mereka pikir telah mereka kalahkan. Besok adalah hari di mana mereka akan menemukan betapa salahnya mereka. Momen yang telah kusiapkan selama berminggu-minggu, akhirnya tiba pada suatu pagi hari Selasa. Ayu telah mengonfirmasi bahwa semua dokumen hukum siap.
bahwa gugatan telah diajukan secara resmi, dan bahwa perintah pengadilan untuk membekukan rekening bank Joko dan Siti akan berlaku pada siang hari. Tetapi sebelum proses hukum dimulai, aku ingin melakukan sesuatu yang telah kurencanakan dengan hati-hati. Pukul 10 pagi, Joko tiba di rumahku dengan ekspresi jengkel tertahan yang dia adopsi setiap kali dia harus berurusan dengan masalah ibu. Dia datang sendirian, karena Siti berada di spa menjalani perawatan wajah $200 yang, seperti yang lainnya, telah dibayar dengan uangku. Ibu mau bicara apa? Saya ada rapat jam 11. Saya harap ini penting. Dia duduk di sofaku seolah dia melakukan bantuan besar dengan meluangkan beberapa menit dari waktu berharganya. Aku duduk di depannya dengan sekotak dokumen yang telah kusiapkan khusus untuk saat ini. Suaraku keluar lebih tenang dari yang kuharapkan. Joko, aku ingin bicara denganmu tentang uang yang telah kamu ambil dari rekeningku. Ekspresinya langsung berubah. Kejengkelan berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti kejutan tulus, tetapi aku sudah tahu wajah itu. Itu adalah ekspresi yang sama yang dia tunjukkan ketika dia masih kecil dan aku menangkapnya berbohong tentang nilainya atau tentang kenakalan yang telah dia lakukan. Ibu bicara apa? Aku tidak mengambil uang ibu. Aku pikir ibu bingung lagi. Nada suaranya meremehkan, seolah dia berbicara dengan anak kecil yang telah mengarang cerita fantastis. Aku mengeluarkan dokumen pertama dari kotak. Itu adalah laporan rekening bank dengan semua penarikan ditandai merah. Petino $70, Yoko. Itu jumlah pasti yang telah kamu ambil dari berbagai rekeningku dalam 2 tahun terakhir. Kulihat dia menelan ludah, tetapi dia mempertahankan ketenangannya. Bu, saya punya otorisasi hukum untuk mengelola rekening itu. Semua yang saya lakukan adalah untuk melindungi kepentingan finansial ibu. Ibu sendiri yang menandatangani dokumen yang memberi saya otorisasi itu. Kamu benar, kataku, menjaga suaraku tetap tenang sempurna. Aku menandatangani dokumen-dokumen itu, karena kamu bilang padaku itu untuk memperbarui informasiku dengan bank, karena aku percaya padamu sepenuhnya. Karena aku tidak pernah berpikir anakku sendiri akan membohongiku untuk mencuriku. Aku mengeluarkan set dokumen kedua. Foto-foto mobil sport, kwitansi perhiasan Siti, bukti pembayaran restoran mahal, informasi tentang rumah $350.000 yang mereka rencanakan untuk dibeli. Semua ini telah dibayar dengan uangku. Joko, mobil yang kamu beli tunai, perhiasan yang kamu hadiahkan kepada Siti, perawatan kecantikan, makan malam mewah, keanggotaan klub eksklusif, semua didanai dengan tabungan ibumu. Wajahnya menjadi pucat, tetapi dia masih berusaha mempertahankan kendali. Itu pengeluaran normal, Bu. Siti dan aku bekerja keras dan kami berhak menikmati penghasilan kami. Penghasilanmu. Aku mengeluarkan laporan budi tentang keuangan mereka yang sebenarnya. Gajimu sebagai insinyur adalah $4.000 per bulan. Gaji Siti di kantor pemasarannya adalah $2.500 per bulan. Bersama-sama, kalian menghasilkan $6.500 sebulan. Tetapi dalam 6 bulan terakhir, kalian telah menghabiskan lebih dari $50.000 untuk kemewahan. Angka-angkanya tidak terbantahkan. Tidak mungkin mereka bisa mempertahankan gaya hidup itu dengan pendapatan mereka yang sebenarnya. Joko terdiam untuk pertama kalinya sejak dia tiba. Aku kemudian mengeluarkan salinan surel yang kutemukan di akun Siti. Rencana untuk menyatakan aku tidak kompeten secara mental. Percakapan tentang menjual rumahku. Ejekan tentang kepolosanku. Referensi tentang kematianku sebagai peluang finansial. Aku juga tahu tentang pengacara yang kalian konsultasikan untuk menyatakan aku pikun, Joko. Aku tahu tentang rencana yang kalian miliki untuk menempatkanku di panti jompo ketika kalian mendapatkan kendali penuh atas asetku. Kalian melakukan persis apa yang kalian pikirkan tentangku sambil berpura-pura mengkhawatirkan kesejahteraanku. Membaca surel-surel itu dengan suara keras seperti melihat topeng yang dia pertahankan selama bertahun-tahun runtuh. Setiap kalimat yang kubaca, setiap rencana kejam yang kubongkar, setiap ejekan yang kuungkap, membuatnya semakin menyusut di sofa. Ketika selesai membaca, keheningan di ruangan itu begitu berat sehingga aku bisa mendengar detik jam di dapur. Joko memegang kepalanya di antara tangan, tetapi itu bukan penyesalan yang kulihat dari postur tubuhnya. Itu adalah kepanikan karena ketahuan. Bu, aku bisa jelaskan semuanya. Semuanya tidak seperti yang terlihat. Siti dan aku hanya ingin mengamankan masa depan ibu, melindungi ibu dari
Cukup. Suaraku terdengar lebih keras daripada yang terdengar selama bertahun-tahun. Aku tidak mau kebohongan lagi, Joko. Aku tidak mau penjelasan lagi. Aku ingin kamu tahu bahwa sejak 1 jam yang lalu, semua rekening bank yang kamu kendalikan atas namaku telah dibekukan atas perintah pengadilan. Kulihat bagaimana informasi itu sampai ke otaknya seperti sambaran petir. Matanya terbuka lebar dan dia duduk tegak di sofa. Apa maksudnya? Itu berarti kamu tidak lagi memiliki akses ke 1 sen pun uangku. Itu berarti gelang berlian $12.000 yang Siti coba kemarin tidak akan bisa dia beli. Itu berarti rumah $350.000 yang kalian rencanakan untuk dibeli harus menunggu. Dia bangkit dari sofa dengan kasar. Ibu tidak bisa melakukan itu. Aku punya otorisasi hukum. Aku punya surat kuasa. Kamu punya surat kuasa. Koreksiku. Surat kuasa yang kamu dapatkan dengan menipuku. Tapi ternyata ketika dapat dibuktikan bahwa seseorang dipaksa atau ditipu untuk menandatangani dokumen hukum, dokumen-dokumen itu dapat dibatalkan. Aku menunjukkan padanya evaluasi psikologis yang mensertifikasi kompetensi mentalku sepenuhnya, laporan medis yang mengonfirmasi bahwa aku tidak mengalami penurunan kognitif, dan dokumen hukum yang membatalkan semua surat kuasa yang telah kuberikan tanpa sadar. Aku juga telah mengajukan gugatan penipuan, penyalahgunaan keuangan terhadap orang tua, dan konspirasi. Aku punya bukti untuk segalanya, Joko. Setiap dolar yang kalian habiskan, setiap kebohongan yang kalian katakan, setiap rencana yang kalian buat di belakangku. Reaksinya persis seperti yang kuharapkan. Tidak ada permintaan maaf yang tulus. Tidak ada pengakuan atas kerugian yang dia sebabkan padaku. Hanya kemarahan karena kehilangan kendali yang dia yakini dia miliki atas diriku. Ini konyol. Ibu tidak mengerti apa-apa tentang keuangan. Kami hanya menjaga ibu. Tanpa kami, ibu akan menjadi wanita tua yang sendirian dan rentan. Tanpa kalian, kataku, berdiri dari sofa dengan martabat yang tidak kurasakan selama bertahun-tahun. Saya adalah wanita berusia 69 tahun dengan $85.000 lebih di rekening bank saya. Kesadaran bahwa dia telah sepenuhnya kehilangan kendali atas situasi itu menghantamnya seperti dinding bata. Bu, kita bisa selesaikan ini. Kita bisa kembalikan uangnya. Kita bisa bicara dengan pengacara. Kita bisa temukan solusi. Solusinya sudah berjalan. Nak, saat ini, Siti sedang menerima pemberitahuan hukum di spa. Sore ini, kalian berdua akan menerima panggilan resmi untuk hadir di hadapan hakim. Dan besok, semua dokumentasi kasus ini akan menjadi publik. Penyebutan bahwa kasus itu akan menjadi publik membuatnya semakin pucat. Reputasi profesionalnya, citranya di media sosial, keanggotaannya di klub eksklusif, semuanya bergantung pada mempertahankan penampilan sebagai pria sukses dan berintegritas. Tolong, Bu, kita bisa tangani ini secara pribadi. Tidak perlu melibatkan pengadilan. Untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai, aku tersenyum. Itu bukan senyum kekejaman, tetapi kepuasan yang mendalam. Joko, selama 2 tahun kalian mengurus urusanku secara pribadi. Kalian berbohong secara pribadi, mencuri secara pribadi, berkonspirasi secara pribadi. Sekarang saatnya semuanya ditangani secara publik. Dia berjalan menuju pintu dengan langkah gemetar, tetapi berhenti sebelum keluar. Ini akan menghancurkan keluarga kita, Bu. Tidak, Nak, kataku dengan ketenangan yang mengejutkanku sendiri. Keluarga kita hancur pada hari kamu memutuskan bahwa mencuriku lebih mudah daripada menghormatiku. Satu-satunya yang kulakukan adalah mengakui secara resmi sesuatu yang sudah terjadi. Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku duduk lagi di sofaku dan menarik napas dalam-dalam. Setelah berminggu-minggu perencanaan diam-diam, setelah berbulan-bulan rasa sakit dan penghinaan, akhirnya tiba saat kebenaran. Perang telah dimulai secara resmi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku memiliki semua senjata. Apa yang terjadi setelah konfrontasi itu seperti melihat istana kartu roboh dalam gerakan lambat. Selama 2 minggu, aku menyaksikan dari kejauhan bagaimana kehidupan sempurna yang dibangun Joko dan Siti dengan uangku berubah menjadi mimpi buruk yang tidak bisa mereka bangunkan. Tanda pertama keruntuhan tiba sore itu juga, ketika Siti kembali dari spa berteriak histeris. Budi telah mendapatkan rekaman audio percakapan itu, karena dia punya kontak di gedung tempat mereka tinggal. Teriakan terdengar dari lorong. Ibumu yang gila itu menuntut kita.
Dia bilang kita mencuri uangnya. Mereka akan membekukan semua rekening kita. Tanggapan Joko persis seperti yang kuduga darinya. Dia tidak bertanggung jawab atas apapun, tetapi mencoba menyalahkan Siti. Sudah kubilang jangan boros dengan pengeluaran. Sudah kubilang jangan posting terlalu banyak foto perhiasan. Sekarang dia tahu segalanya karena kesalahanmu. Reaksi pertamanya bukanlah penyesalan atau kekhawatiran atas kerugian yang mereka sebabkan padaku. Itu adalah kepanikan atas konsekuensi yang akan mereka hadapi. Sepanjang malam pertama itu, mereka melakukan panggilan putus asa kepada pengacara, mencoba menemukan cara untuk menghentikan proses hukum yang sudah dimulai. Keesokan harinya, ketika mereka mencoba mengakses rekening bank yang mereka kendalikan atas namaku, mereka menemukan bahwa semuanya telah dibekukan secara efektif. ATM menolak kartu mereka, transfer elektronik diblokir, dan ketika mereka menelepon bank, mereka diberitahu bahwa ada perintah pengadilan yang mencegah pergerakan dana apapun. Itu adalah saat ketika kenyataan menghantam mereka sepenuhnya. Selama 2 tahun, mereka hidup seolah uangku adalah milik mereka, menghabiskan tanpa batas, merencanakan pembelian besar, merasakan keamanan sumber daya tak terbatas. Dari satu hari ke hari berikutnya, mereka mendapati diri mereka hanya dengan pendapatan yang sebenarnya mereka miliki. $6.500 sebulan untuk mempertahankan gaya hidup yang menelan biaya lebih dari $15.000 sebulan. Konsekuensinya segera dan brutal. Joko harus membatalkan pembelian mobil kedua yang dia pertimbangkan, sebuah SUV $70.000 yang akan dia bayar tunai. Siti harus membatalkan semua janji di spa, perawatan kecantikannya, dan pembelian pakaian desainer mingguan. Keanggotaan klub eksklusif harus dibatalkan karena mereka tidak mampu membayar biaya bulanan $800. Tetapi yang paling menghancurkan adalah ketika dealer mobil datang untuk mengambil mobil sport merah. Ternyata, meskipun mereka telah membayarnya tunai, mereka telah menggunakan mobil itu sebagai jaminan untuk pinjaman pribadi $30.000 yang mereka minta untuk mendanai kemewahan mereka yang lain. Ketika rekening dibekukan, mereka tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman bulanan, dan bank memerintahkan penyitaan kendaraan. Budi membawakanku foto-foto momen memalukan itu. Siti menangis di pinggir jalan sementara Derek membawa mobil yang telah menjadi simbol status mereka. Joko berdebat dengan karyawan bank, mencoba menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman, bahwa uang itu akan segera tersedia, bahwa mereka hanya butuh lebih banyak waktu. Tetapi bukan hanya kehilangan harta benda yang menghancurkan mereka. Itu adalah pengungkapan publik atas penipuan mereka. Seperti yang kujanjikan, semua dokumentasi kasus menjadi publik, dan media lokal segera tertarik pada cerita itu. Insinyur dituduh mencuri $85.000 dari ibunya yang berusia 69 tahun adalah judul yang muncul di surat kabar utama kota. Reputasi profesional Joko hancur dalam hitungan hari. Rekan-rekannya di perusahaan teknik mulai menghindarinya, kliennya mulai membatalkan kontrak, dan bosnya memanggilnya ke rapat disiplin di mana dia diberitahu bahwa dia diskors tanpa gaji sampai kasus hukum diselesaikan. Siti menghadapi konsekuensi serupa di pekerjaannya di bidang pemasaran. Bosnya, seorang wanita yang lebih tua yang merasa tersinggung secara pribadi atas apa yang telah mereka lakukan, segera memecatnya, dengan alasan bahwa perusahaan tidak dapat mempertahankan karyawan yang terlibat dalam skandal penyalahgunaan terhadap orang tua. Dalam semalam, mereka mendapati diri mereka tanpa pendapatan yang mereka miliki, tanpa akses ke uang yang mereka curi, dan dengan biaya tetap yang tidak bisa lagi mereka tanggung. Apartemen mewah di pusat kota, yang mereka sewa seharga $3.000 sebulan, menjadi tidak berkelanjutan. Pembayaran minimum kartu kredit yang mereka gunakan untuk melengkapi pengeluaran mereka menumpuk dengan cepat. Yang paling memuaskan bagiku adalah melihat bagaimana lingkaran sosial mereka segera meninggalkan mereka. Orang-orang yang sama yang telah merayakan bersama mereka di pesta dan restoran mahal menghilang sepenuhnya ketika skandal itu menjadi publik. Kontak di klub eksklusif tidak lagi menjawab panggilan mereka. Teman-teman Siti yang muncul di semua foto Instagramnya berhenti mengundangnya ke acara. Media sosial mereka, yang telah menjadi etalase kehidupan sempurna mereka, berubah menjadi kuburan digital. Tidak ada lagi foto restoran mewah karena mereka tidak punya uang untuk membayarnya. Tidak ada lagi gambar perhiasan baru karena mereka tidak bisa membelinya. Postingan motivasi tentang kesuksesan dan kebebasan finansial menghilang sepenuhnya. Setelah 3 minggu hening, aku menerima telepon yang kutunggu-tunggu.
itu Joko, dan suaranya terdengar sama sekali berbeda dari yang kudengar selama bertahun-tahun. Tidak ada jejak arogansi meremehkan yang dia adopsi denganku. Hanya ada keputusasaan murni. Bu, tolong. Saya perlu bicara. Siti dan saya sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Saya pikir kita bisa menemukan solusi yang berhasil untuk semua orang. Perubahan nada suaranya begitu dramatis sehingga hampir membuatku tertawa. Pria yang mendorongku ke dinding, berteriak padaku untuk tidak merusak pesta istrinya, sekarang berbicara denganku dengan kerendahan hati seseorang yang akhirnya mengerti posisi sebenarnya. Solusi macam apa yang kamu pikirkan, Joko? Suaraku tetap dingin dan terkontrol. Kita bisa kembalikan semua uangnya, Bu, semuanya. Dan kita bisa minta maaf secara publik. Kita bisa mengakui bahwa kita membuat kesalahan besar. Kita hanya minta ibu menarik tuntutan dan kita bisa tangani ini sebagai keluarga. Kesalahan besar. Setelah 2 tahun mencuri secara sistematis, kebohongan terperhitungkan, rencana untuk menyatakan aku tidak kompeten secara mental, sekarang dia menyebutnya kesalahan besar. Joko, uang yang kalian habiskan tidak bisa dikembalikan. Perhiasan Siti, perawatan kecantikan, makan malam di restoran mahal, perjalanan, semua itu sudah tidak ada. Bagaimana kalian berencana mengembalikan uang yang sudah kalian konsumsi? Ada keheningan panjang sebelum dia menjawab. Kita bisa buat rencana pembayaran. Kita bisa bekerja lebih keras, mencari pekerjaan tambahan, menjual barang-barang kita. Kita berikan semua yang kita miliki dan kemudian bayar sisanya setiap bulan. Menarik bagaimana kepanikan tiba-tiba membuat mereka bersedia bekerja lebih keras dan mencari pekerjaan tambahan. Selama 2 tahun, mereka lebih suka mencuri dariku daripada melakukan upaya tambahan yang sekarang mereka tawarkan dengan putus asa. Dan Siti setuju dengan rencana ini untuk bekerja lebih keras demi membayar kembali apa yang kalian curi dariku? Ya, Bu. Kami berdua sepenuhnya setuju. Kami tahu kami membuat kesalahan serius dan kami ingin melakukan hal yang benar. Mereka ingin melakukan hal yang benar, bukan karena mereka benar-benar mengerti kerugian yang mereka sebabkan padaku, tetapi karena konsekuensi dari tindakan mereka akhirnya mencapai mereka. Joko, saya menghargai kamu menelepon, tetapi tuntutan akan terus berlanjut. Kasus ini akan berlanjut ke pengadilan dan kalian akan menghadapi semua konsekuensi hukum dari apa yang kalian lakukan. Tapi Bu, kita kan keluarga. Keluarga menyelesaikan masalahnya tanpa melibatkan pengadilan. Sekarang kami keluarga lagi. Ketika mereka mengendalikan uangku dan berencana menempatkanku di panti jompo, aku adalah mertua beracun yang harus mereka bebaskan. Ketika mereka kalah dan sangat membutuhkan pengampunanku, mereka tiba-tiba ingat bahwa kami adalah keluarga. Kamu benar, Joko. Keluarga menyelesaikan masalahnya tanpa pengadilan. Sayang sekali kamu memutuskan mencuriku alih-alih bicara denganku sebagai keluarga. Ketika menutup telepon, aku merasa lebih ringan daripada yang kurasakan selama bertahun-tahun. Anak yang kubesarkan, yang kucintai tanpa syarat, yang kusamarata semuanya untuknya, akhirnya mengalami konsekuensi nyata dari keputusannya. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, merasa sepenuhnya mengendalikan hidupku sendiri. 6 bulan setelah semuanya dimulai, aku mendapati diriku duduk di taman rumah baruku, sebuah properti kecil namun indah yang kubeli dengan uang yang kupulihkan dari persidangan. Itu adalah pagi Sabtu yang sempurna, dengan matahari menyaring perlahan di antara daun pohon lemon yang kutanam seminggu sebelumnya. Di tanganku ada secangkir teh kamomil yang mengepul, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keheningan di sekitarku bukanlah keheningan kesepian, tetapi keheningan damai. Persidangan berlangsung selama 4 bulan dan sangat menghancurkan bagi Joko dan Siti. Bukti yang kami sajikan begitu lengkap, begitu tak terbantahkan, sehingga pengacara mereka merekomendasikan untuk mencapai penyelesaian sebelum kasus itu berlanjut ke persidangan publik. Pada akhirnya, mereka terpaksa mengembalikan tidak hanya $85.000 yang telah mereka curi dariku, tetapi juga ganti rugi tambahan untuk penipuan dan penyalahgunaan keuangan yang meningkatkan jumlah total menjadi $120.000. Untuk membayar jumlah itu, mereka harus menjual semua yang telah mereka beli dengan uangku. Perhiasan Siti dibawa ke pegadaian, di mana mereka hanya mendapatkan sebagian kecil dari yang mereka bayar semula. Perabotan mewah apartemen mereka dijual dalam lelang publik yang diumumkan di surat kabar lokal. Mereka bahkan harus menjual cincin pernikahan mereka untuk melengkapi jumlah yang mereka hutangkan padaku.
Penghinaan publik itu lengkap. Kasus ini telah menarik perhatian media sebagai contoh sempurna penyalahgunaan keuangan keluarga, dan nama mereka muncul di artikel surat kabar, laporan televisi, dan program radio yang membahas masalah yang berkembang dari anak dewasa yang mengeksploitasi orang tua mereka secara finansial. Joko tidak pernah bisa kembali ke pekerjaannya di bidang teknik. Reputasi profesionalnya telah hancur total, dan tidak ada perusahaan di kota yang ingin mempekerjakan seseorang yang telah diekspos secara publik sebagai penipu yang mencuri dari ibunya sendiri. Dia akhirnya bekerja di pekerjaan konstruksi sementara, menghasilkan kurang dari setengah dari yang dia hasilkan sebelumnya. Siti juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain di bidang pemasaran. Pemecatannya karena penipuan muncul dalam referensi kerjanya, dan perusahaan di industri periklanan sangat sensitif terhadap skandal yang dapat merusak citra mereka. Terakhir kali ku dengar, dia bekerja sebagai pelayan di restoran cepat saji, jauh dari restoran mewah tempat dia biasa makan malam dengan uangku. Pernikahan mereka tidak bertahan di bawah tekanan. Ketika mereka kehabisan uang, tanpa pekerjaan yang layak, dan tanpa lingkaran sosial yang mendefinisikan mereka menemukan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kesamaan selain cinta bersama mereka untuk kemewahan yang tidak bisa lagi mereka tanggung. Mereka bercerai 8 bulan setelah persidangan, dalam pertarungan hukum yang tidak menyenangkan di mana masing-masing menyalahkan yang lain atas situasi yang mereka hadapi. Selama waktu itu, aku mempertahankan keheningan total. Aku tidak menanggapi panggilan putus asa Joko. Aku tidak membalas pesan teks di mana dia memohon agar aku memaafkannya. Aku tidak bereaksi terhadap surat yang dikirim Siti yang berjanji dia telah belajar dari kesalahannya. Keheninganku bukanlah kekejaman. Itu adalah jawaban paling kuat yang bisa kuberikan kepada mereka. Aku telah belajar bahwa terkadang martabat membutuhkan untuk tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Dengan uang yang kupulihkan, aku tidak hanya membeli rumah baruku, tetapi aku juga berinvestasi dengan bijak dalam sertifikat deposito dan obligasi pemerintah yang menjamin pendapatan stabil untuk sisa hidupku. Aku menyewa akuntan pribadi dan pengacara keuangan yang memastikan aku tidak akan pernah lagi menjadi korban penyalahgunaan semacam ini. Rumah baruku sempurna untuk tahap hidupku ini. 2 kamar tidur, dapur kecil tapi fungsional, dan taman tempat aku bisa menanam rempah-rempah yang kugunakan untuk masakan. Itu tidak mewah, tetapi setiap sen yang dihabiskan berasal dari tabunganku sendiri, diperoleh dengan jujur, tanpa menipu siapapun, tanpa mencuri dari siapapun. Tetangga di lingkungan baruku tidak tahu apa-apa tentang kisah masa laluku. Bagi mereka, aku hanyalah Dewi, seorang wanita ramah yang merawat tamannya, yang selalu punya waktu untuk percakapan yang menyenangkan dan yang membuat kue-kue terbaik untuk acara keluarga. Aku telah menemukan rutinitas yang memberiku kepuasan. Setiap pagi aku bangun ketika tubuhku siap, tanpa terburu-buru, tanpa kewajiban yang tidak kupilih sendiri. Aku menyiapkan sarapanku dengan tenang, menyiram tanamanku, dan kemudian duduk untuk membaca atau mendengarkan musik klasik di radio. Hari Minggu aku mulai menghadiri gereja kecil di lingkungan itu, bukan karena devosi agama, tetapi karena aku menyukai komunitas wanita tua yang berkumpul setelah kebaktian untuk minum kopi dan berbincang. Itu adalah percakapan nyata, jujur, tanpa kepura-puraan, sangat berbeda dari interaksi dangkal yang kumiliki dengan Siti dan teman-temannya. Salah satu wanita itu, Rina, menjadi seperti seorang teman. Dia berusia 72 tahun, janda sepertiku, dan memiliki perspektif tentang kehidupan yang menyegarkan. Dia tahu bahwa aku telah melalui kesulitan keluarga, tetapi dia tidak pernah menanyakan detail, dan aku menghargai kebijaksanaan itu. Di usia kita, katanya suatu kali saat kami minum teh di dapur baruku, kita tidak punya waktu lagi untuk hubungan yang mengambil energi kita alih-alih memberikannya. Dia benar. Selama puluhan tahun, aku telah menginvestasikan energi emosionalku dalam hubungan yang menguras, yang membuatku merasa kecil, yang mengubahku menjadi versi yang lebih rendah dari diriku sendiri. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bisa menggunakan energi itu untuk hal-hal yang benar-benar penting bagiku. Aku mulai mengambil kelas melukis di pusat komunitas. Itu bukan sesuatu yang pernah kupikirkan dalam kehidupan lamaku, tetapi sekarang aku punya waktu, punya sumber daya, dan yang lebih penting, aku memiliki kebebasan mental untuk menjelajahi bagian-bagian diriku yang telah tertidur selama bertahun-tahun.
Aku juga mendaftar di kelompok membaca di mana kami mendiskusikan novel yang belum pernah punya waktu kubaca ketika aku bekerja shift ganda untuk membayar pendidikan Joko. Mengejutkan menemukan bahwa pada usia 69 tahun, aku masih bisa belajar hal-hal baru. Aku masih bisa melakukan percakapan intelektual yang merangsang. Aku masih bisa mengejutkan diriku sendiri. Suatu sore, saat aku menyiram tomat ceriku, aku mendengar seseorang mengetuk pintuku. Untuk sesaat, jantungku berdebar memikirkan itu mungkin Joko. Tetapi ketika kubuka, aku menemukan seorang pria tua dengan buket kecil bunga liar. Itu Dimas, tetanggaku di sebelah, seorang pria berusia 71 tahun yang kehilangan istrinya 2 tahun lalu. Kami telah bertukar sapa ramah selama berbulan-bulan aku tinggal di sana, tetapi kami belum pernah melakukan percakapan nyata. Ibu Dewi, katanya dengan rasa malu yang menurutku menawan, saya lihat ibu menanam tanaman herbal di taman ibu dan saya pikir mungkin ibu akan suka bunga liar ini sebagai pelengkap. Bukan romansa yang kucari, dan dia juga tidak menawarkannya. Itu adalah sesuatu yang lebih sederhana dan lebih berharga. Persahabatan yang jujur, percakapan yang tulus, kemungkinan pertemanan tanpa agenda tersembunyi. Malam itu, saat aku menyiapkan makan malam untuk satu orang di dapur kecilku, aku merenungkan jalan yang telah kutempuh sejak malam pesta yang mengerikan itu. Aku telah kehilangan seorang anak, tetapi aku telah mendapatkan martabatku. Aku telah kehilangan ilusi keluarga yang utuh, tetapi aku telah menemukan kenyataan kekuatanku sendiri. Telepon berdering saat aku mencuci piring. Itu nomor yang tidak kukenali, tetapi ketika ku jawab, aku mendengar suara Joko. Suaranya terdengar lebih tua, lebih lelah, berbeda dari yang kuingat. Bu, saya tahu ibu tidak mau bicara denganku, tapi saya perlu mengatakan sesuatu. Saya sedang menjalani terapi, mencoba mengerti bagaimana saya sampai melakukan apa yang saya lakukan pada ibu. Saya ingin ibu tahu bahwa sekarang saya mengerti itu bukan kesalahan. Itu adalah keputusan yang sadar dan kejam, dan tidak ada alasan untuk apa yang saya lakukan. Suaranya sedikit bergetar di akhir, dan untuk sesaat, naluri keibuan yang telah mendefinisikan hidupku selama puluhan tahun mengancam untuk muncul kembali. Tapi aku mengendalikannya. Joko, kataku dengan suara tenang. Saya menghargai kamu menelepon untuk mengatakan itu. Tapi kamu perlu mengerti bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa saya berikan sekarang. Mungkin saya tidak akan pernah bisa memberikannya. Itu adalah konsekuensi dari keputusanmu yang harus kamu pelajari untuk hidup bersamanya. Saya mengerti, Bu. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa setiap hari saya memikirkan apa yang saya hilangkan ketika saya memutuskan untuk memperlakukan ibu seperti yang saya lakukan. Saya tidak hanya kehilangan uang atau pekerjaan atau reputasi. Saya kehilangan orang yang paling mencintai saya di dunia. Dan itu karena kesalahan saya sendiri. Ketika menutup telepon, aku tidak merasakan kepuasan maupun rasa sakit. Aku merasakan sesuatu yang lebih kuat. Ketidakpedulian. Panggilan itu tidak mengubah apapun bagiku. Tidak membuka kembali luka. Tidak menciptakan harapan palsu. Itu hanyalah informasi yang telah kuterima dan kuproses tanpa memengaruhi kedamaianku. Malam itu, sebelum tidur di tempat tidur baruku, di rumah baruku, di kehidupan baruku, aku memikirkan wanita yang kumiliki setahun yang lalu. Seorang wanita yang membiarkan dirinya dipermalukan karena dia pikir itu adalah cinta. Seorang wanita yang menerima remah-remah kasih sayang karena dia takut ditinggal sendirian sepenuhnya. Seorang wanita yang bingung antara pengorbanan dengan kebajikan. Wanita itu telah mati malam ketika Joko mendorongku ke dinding. Di tempatnya telah lahir versi baru diriku ini. Seorang wanita yang tahu perbedaan antara sendirian dan damai. Seorang wanita yang telah belajar bahwa harga diri tidak dapat dinegosiasikan. Seorang wanita yang mengerti bahwa terkadang cinta sejati membutuhkan batasan yang tegas. Aku menutup mata dengan senyum kecil di bibirku. Besok aku akan bangun di rumahku sendiri, dibeli dengan uangku sendiri, untuk menjalani kehidupan yang telah kupilih sepenuhnya untuk diriku sendiri. Aku tidak berteriak. Aku tidak mencari balas dendam. Aku hanya membuktikan kebenaran. Aku telah mengambil kembali apa yang menjadi milikku dan menutup pintu bagi mereka yang tidak menghargai diriku. Itu adalah kemenangan terbesarku. Tidak menjadi seseorang yang bukan diriku untuk memenangkan perang yang mereka mulai. 18 bulan telah berlalu sejak semuanya berakhir. Dan pagi ini aku bangun memikirkan sesuatu yang belum pernah kupikirkan sebelumnya.
Berapa kali selama hidupku aku telah meminta maaf atas hal-hal yang bukan salahku. Karena membutuhkan, karena menua, karena mengambil ruang dalam hidup orang lain. Aku duduk di teras kecilku, mengamati bagaimana bunga bougainville yang kutanam tahun lalu telah tumbuh begitu banyak sehingga sekarang menutupi hampir seluruh pagar. Warnanya merah muda cerah yang mengingatkanku pada gaun yang kupakai ketika aku muda, sebelum aku belajar berpakaian dengan warna-warna kusam agar tidak menarik perhatian atau tampak tidak pantas untuk usiaku. Minggu lalu aku membeli gaun baru. Warnanya coral, dengan motif bunga kecil, dan ketika ku coba di toko, penjual, seorang gadis berusia sekitar 25 tahun, berkata padaku, "Bu, warna itu membuat ibu terlihat bersinar." Bersinar. Aku tidak ingat kapan terakhir kali seseorang menggambarkan diriku dengan kata itu. Aku memakainya untuk makan malam ulang tahun Rina, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, aku tidak khawatir apakah itu terlihat pantas, atau apakah seseorang akan berpikir bahwa wanita seusiaku tidak seharusnya memakai warna-warna cerah. Aku memakainya karena aku menyukainya, karena itu membuatku merasa hidup, karena pada usia 70 tahun, aku akhirnya belajar bahwa kenyamananku lebih penting daripada persetujuan orang asing. Dalam bulan-bulan ini, aku telah menemukan hal-hal tentang diriku yang tidak kuketahui ada. Misalnya, bahwa aku memiliki selera yang baik dalam mendekorasi ruang kecil. Rumah sederhanaku telah menjadi tempat berlindung yang nyaman penuh dengan tanaman, buku, dan harta kecil yang kutemukan di pasar loak. Setiap objek memiliki cerita, tetapi semuanya adalah cerita yang kupilih, bukan kenangan menyakitkan yang mengikatku ke masa lalu. Aku juga menemukan bahwa aku menikmati memasak untuk diriku sendiri dengan cara yang sama sekali berbeda dari cara aku memasak ketika itu adalah kewajiban. Sekarang aku bereksperimen dengan rempah-rempah yang belum pernah kugunakan, menyiapkan porsi kecil hidangan yang membuatku penasaran, dan makan perlahan, menikmati setiap suap tanpa terburu-buru. Dimas, tetanggaku, telah menjadi teman makan malam sesekali. Itu bukan romansa, meskipun aku akui ada kenyamanan di antara kami yang belum pernah kurasakan dengan pria manapun sejak suamiku meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kami berbagi cerita tentang taman kami, mendiskusikan buku yang kami baca, dan terkadang hanya duduk dalam keheningan yang nyaman di terasku saat matahari terbenam. 3 bulan lalu aku menerima surat tak terduga. Itu dari Rina Torres, keponakan jauh yang telah lama kehilangan kontak denganku. Dia mendengar tentang situasiku melalui kerabat lain dan ingin terhubung kembali. Dia menulis, "Tante Dewi, saya selalu ingat betapa kuatnya Tante ketika saya masih kecil. Mengetahui apa yang Tante hadapi dan bagaimana Tante mengatasinya sangat menginspirasi saya. Itu membuatku merenungkan warisan apa yang kutinggalkan. Selama puluhan tahun, kupikir tujuanku dalam hidup adalah berkorban demi keluargaku, terutama untuk Joko. Kupikir keberhasilan keibuanku diukur dari seberapa banyak aku bersedia menderita untuk anakku. Sekarang aku mengerti bahwa mungkin warisan sejatiku adalah menunjukkan bahwa tidak pernah terlalu terlambat untuk membela diri, untuk merebut kembali martabat diri sendiri, untuk memilih kedamaian di atas hubungan yang beracun." Bulan lalu, saat aku merapikan dokumen keuanganku, aku menemukan foto lama Joko ketika dia berusia 8 tahun. Dia tersenyum dengan senyum tulus anak kecil yang bahagia, dengan gigi yang sedikit bengkok yang dia tolak untuk diperbaiki dengan kawat gigi. Untuk sesaat, aku merasakan sedikit nostalgia, bukan untuk hubungan yang telah kami hilangkan, tetapi untuk kepolosan hari-hari itu ketika cinta itu sederhana dan tidak memiliki kondisi tersembunyi. Tetapi nostalgia itu cepat berlalu. Anak berusia 8 tahun itu tumbuh menjadi pria yang memilih mengkhianatiku, mencuriku, dan merencanakan masa depanku seolah aku adalah beban yang mengganggu. Keputusan yang dia buat sebagai orang dewasa tidak dapat dihapus oleh kelembutan tahun-tahun masa kecilnya. Aku menyimpan foto itu dalam kotak dengan kenangan lain yang lebih suka kusimpan di masa lalu. Aku tidak membuangnya karena aku tidak merasakan kebencian, tetapi aku juga tidak meletakkannya di tempat yang terlihat karena itu bukan lagi bagian dari saat ini. Rutinitas harian saya saat ini mencakup hal-hal yang tidak pernah kupikir akan kulakukan. Setiap Selasa pagi, aku mengambil kelas aquaerobik di pusat komunitas, dikelilingi oleh wanita lain seusia denganku yang, sepertiku, telah memutuskan bahwa tetap aktif adalah bentuk pemberontakan terhadap gagasan bahwa menua berarti menjadi tidak terlihat. Setiap Kamis sore,
Aku berpartisipasi dalam lingkaran membaca di mana kami mendiskusikan novel yang ditulis oleh wanita. Minggu lalu kami membaca buku tentang seorang wanita berusia 50 tahun yang meninggalkan pernikahan 25 tahunnya untuk memulai hidup baru. Selama diskusi, aku berkomentar bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai lagi, dan beberapa wanita dalam kelompok itu mengangguk dengan pemahaman yang hanya datang dari pengalaman hidup. Hari Minggu, aku terus menghadiri gereja, bukan karena devosi agama tetapi karena aku menghargai komunitas. Selama waktu minum kopi setelah kebaktian, aku mendengarkan kisah wanita lain yang telah menghadapi pengkhianatan keluarga serupa, mengejutkan dan menyedihkan betapa banyak dari kami yang telah melalui pengalaman yang sama. Salah satunya, Arman, memberitahuku bahwa putrinya telah menipunya untuk menjual rumahnya dan pindah ke apartemen kecil, berjanji padanya bahwa dia akan menginvestasikan uang itu dengan bijak untuk masa depannya. Uang itu hilang dalam utang judi menantunya. Yang lain, Dimas, menemukan bahwa putranya telah memalsukan tanda tangannya untuk mendapatkan pinjaman menggunakan rumahnya sebagai jaminan. Percakapan ini telah mengajarkanku bahwa kisahku tidak unik. Ada epidemi penyalahgunaan keuangan yang sunyi terhadap orang tua, terutama oleh anggota keluarga yang mengambil keuntungan dari kepercayaan dan cinta tanpa syarat. Tetapi aku juga telah belajar bahwa banyak wanita, sepertiku, menemukan kekuatan untuk berjuang dan merebut kembali martabat mereka. Uang yang kupulihkan dari persidangan telah kuinvestasikan dengan hati-hati. Aku punya cukup untuk hidup nyaman sepanjang sisa hidupku tanpa bergantung pada siapapun. Keamanan finansial itu memberiku sesuatu yang tidak kumiliki selama bertahun-tahun. Kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan apa yang kuinginkan, bukan pada apa yang kubutuhkan untuk bertahan hidup. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, aku membeli buku baru alih-alih menunggu buku itu sampai di perpustakaan. Aku membiarkan diriku membeli bunga segar untuk meja makanku setiap minggu. Ketika kulkas lamaku mulai rusak, aku membeli yang baru tanpa harus meminta izin kepada siapapun atau membenarkan pengeluaran itu. Itu adalah kebebasan kecil. Tetapi setelah bertahun-tahun hidup dengan batasan yang dipaksakan sendiri untuk menabung uang yang kemudian dicuri, masing-masing terasa seperti tindakan pemberontakan pribadi. Pagi ini, saat aku menyiapkan kopi, aku menerima pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Itu dari Siti. Ibu Dewi, saya tahu saya tidak punya hak untuk menulis kepada ibu, tetapi saya ingin ibu tahu bahwa saya telah banyak merenungkan apa yang terjadi. Saya harap ibu baik-baik saja. Aku membaca pesan itu 2 kali dan kemudian menghapusnya tanpa membalas. Itu bukan karena kekejaman, tetapi karena kejelasan. Tidak ada yang bisa dikatakan Siti yang akan mengubah apa yang terjadi, dan tidak ada yang perlu kukatakan yang akan memperbaiki situasiku saat ini. Keheninganku adalah jawaban terkuatku. Di akhir setiap hari, ketika aku mematikan lampu rumah kecilku dan bersiap untuk tidur, aku merasakan kepuasan mendalam yang tidak kurasakan selama bertahun-tahun. Itu bukan kepuasan balas dendam yang terpenuhi, tetapi sesuatu yang lebih berharga. Kepuasan telah memulihkan harga diriku. Pada usia 70 tahun, aku akhirnya telah belajar bahwa cinta sejati, cinta yang berharga, tidak pernah mengharuskanmu mengorbankan martabatmu. Aku telah belajar bahwa sendirian tidak sama dengan ditinggalkan, dan aku telah belajar bahwa kekuatan terbesar yang bisa kumiliki adalah kemampuan untuk menutup pintu bagi mereka yang tidak menghargai diriku, tanpa kebencian, tanpa drama, hanya dengan kepastian diam bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Itu adalah wanita seperti apa aku telah menjadi. Seorang wanita yang memilih kedamaiannya sendiri di atas segalanya.